ngobrol-ngobrol kampung Gagot ya Mas. Ya sing menarik nang kampung Gagot ya Beda dari yang lain sih asli kampung. Nah, biasanya objek itu kan kawasan khusus wisata. Saya mengunjungi beberapa di luar kampung asli. Kalau ini ada di tengah-tengah kampung. Terus yang ditawarkan di sini edukasinya yang kuat lagi edukasi pertanian, peternakan, perikanan. Jadi mengenai dipaksa orang itu memahami pertanian itu secara keseluruhan, tidak sepotong-potong. Hanya pertanian itu hanya tanam-tanam, iwak-iwak, peternakan, tapi itu semua nandur, ngolah sama adol, semua bisa didapat di sini. Dan ya kita karena kampung ini punya kelebihannya, punya produksi, jadi tidak terpengaruh oleh kondisi apapun gitu, tetap jalan gitu, tidak mengandalkan kunjungan ya, tetap jalan produksi. Ya, jadi karena ini saya ngambil di sini kelebihannya ya semua objek itu memang sudah ada gitu, natural dari masyarakat. Kita ada sapi ya memang masyarakat itu memang melihara sapi, bebek ya bebek, kelinci. Terus kita hanya ngemas tempat kira-kira ngumpul orang banyak gitu. Itu aja ya. Terus menyiapkan sarana untuk nginep juga, nata rumah warga sehingga bisa untuk penginapan itu. Buat homestay sini rumah warga juga boleh. Siap nggih? Iya. Bisa nginep nang rumah warga biar alami. Terus tanduran warga juga bisa dikonsep jadi wisata yang menarik di Kampung Gagot. Di sini yang mungkin di Banjar yang cukup banyak pisang Mas Kirana. Gagot itu kategorinya paling mulai banyak. Mulai dari buahnya, edukasinya, nanti bibitnya, pupuknya gitu. Nah, terus misalnya pengunjung kesini itu paling pas nanti tetap dipandu biar bisa menikmati isin-isinnya Kampung Gagot ya Mas. Ya, harus ada guide, tour guide. Kalau hanya jalan masuk ke sini tanpa ada guide ya kayak wong maring desa liyane. Maksudnya orang lihat hanya pandangan gitu. Tapi ketika ada yang memandu nanti pasti akan dapat inspirasi. Karena edukasi karpes nang Gagot iki Bali sing nang Gagot kan Quran kaya kuwi tok ya pengine. Nah, sing kekurangan yang kok bisa dilengkapi. Karena kita fungsinya edukasi, bukan main-mainan, tapi kur kaya kuwi tok payu iki. Lah, yang studi ke sini pulang sing ora nang kene disempurnakan. Terus yang menarik untuk anak-anak kan, kalau anak-anak kan senangnya ada sisi rekreasinya. Kalau di Kampung Gagot itu rekreasinya sing nggo anak-anak kayak apa? Kayak sing itu. Iya. Anak-anak itu sebenarnya senang dengan air, senang dengan kotor-kotoran, senang dengan tanaman, senang hewan, air, terus itu. Nah, kita di sini jadi kayak orang cerita kolosal di sini. Iya. Jadi yang lebih ngerasa banget di opening, pembukaan itu. Sehingga orang, siapa kita, petani ceria, istilah sebagainya. Terus dia diajak cerita kolosal tapi selama 2,5 jam. Itu mulai misalnya kita mengenal hama itu dengan cara tujuannya sebenarnya awalnya untuk, kalau ditanya saya sama dengan media-media awal itu, sampai hari ini pun tujuannya sebenarnya anak muda yang masih nganggur biar kesini nggak perlu lama-lama, paling lama 3 bulan itu sudah bisa punya penghasilan. Itu aslinya tujuannya itu, dan untuk sarana belajar para petani. Tapi kejadiannya lain, karena awal kita baru punya kolam itu yang datang itu anak-anak dari Banyumas waktu itu. Nah, karena yang awal disuting adalah anak-anak dan ini sesuai dengan kurikulum sekolah, akhirnya kunjungan hampir 2,5 tahun itu
Bahkan sampai kemarin ini masih yang datang itu dari kalangan sekolah ya. Iya, PAUD TK dan sebagainya. Karena kita bidik PAUD TK, kita akhirnya nggak banyak membangun apa-apa. Asli aja. Anak-anak itu ketika datang ke kampung aja bagi anak itu sudah edukasi. Nanti kekuatannya digait. Nah, ini tahun ketiga yang datang sudah mulai yang sesuai dengan tujuan awal. Karena sekolah ditutup, akhirnya orang dewasa datang ke sini. Kayak gitu. Jadi memberdayakan apa yang masyarakatnya diberdayakan, potensinya diberdayakan. Dan itu natural gitu. Nek ngomong makanya kayak kemarin orang datang ke sini tuh takut itu kalau ditanya ininya udah gede ya, asetnya besar ya. Saya terus terang belum pernah mengaudit semuanya. Tapi kalau ditanya modal awal berapa, kita nggak pernah punya modal awal yang berupa besar, yang berupa uang cash. Iya. Nggak pernah saya megang 10 juta untuk bangun, itu belum pernah. Saya bangun awal saya megang itu 600.000 lah ya, pernah buat joglo 1001 tali. Yang lain itu bahan-bahannya itu ya negor disit, ya. tenaga yang ngutang disit. Bayarnya mepil gitu. Pokoknya karena potensinya pring yang dimanfaatkan pring gitu. Ya, konsepnya. Terus makanya anak-anak teletong itu jadi. Wih, menarik banget ya sini. Wih, lucu. Ya ngode kayak maring Instagram. Wah, ini keren ini PT di Kampung Gagot, jadi penampilannya seperti ini. Nah, menarik sekali.